Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hairani Latukau, salah satu mahasiswa Universitas Patimura Ambon, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Adapun maksud pembuatan video pendek ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Mekanika Tanah Lanjut. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu Mekanika Tanah. Peristiwa atau kejadian yang akan saya jelaskan yaitu rembesan pada tanggul atau bendungan tanah. Selamat menyaksikan. Apa itu rembesan dan tanggul? Rembesan adalah air waduk yang mencari jalannya melalui material yang porus atau suatu rekahan, baik yang ada di dalam tubuh maupun pondasinya. Selanjutnya, tanggul. Tanggul merupakan salah satu bentuk dari bendungan homogen. Pembuatan tanggul merupakan salah satu usaha dalam konservasi tanah dan air. Tanggul dipakai untuk melindungi daerah irigasi dari banjir yang disebabkan oleh sungai atau laut. Salah satu kejadian terjadinya rembesan pada tanggul terjadi di Jakarta Pusat pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2020, di mana Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat melakukan penanganan terhadap tanggul kanal banjir barat di Jalan Latuhar Hari, Jakarta Pusat yang merembes. Tumpukan karung berisi pasir dan batu atau kisdam tampak dipasang sementara di pinggir perlintasan kereta sepanjang kurang lebih 18 meter. Tumpukan batu dipasang sejak Rabu tanggal 1 bulan 1 2020 lalu. Pemasangan kisdam ini untuk menahan permukaan tanah rel kereta api yang berada di samping tanggul agar tidak amblas. Pembuatan kisdam untuk sementara dikarenakan takut adanya tekanan air yang mendorong dari bawah rel kereta api. Bendungan tanah atau tanggul harus diselesaikan dan dijaga terhadap pengendalian rembesan yang aman. Jika tidak, bendungan akan mengalami masalah akibat rembesan yang berlebihan. Rembesan yang berlebihan mungkin dapat berpengaruh terhadap keamanan bendungan itu sendiri jika tidak dilakukan tindakan perbaikan yang tepat. Penyebab terjadinya rembesan pada tanggul terjadi karena adanya tekanan air dari bagian hulu tanggul yang melewati pori-pori di dalam tanah, dan gaya yang menahan lebih kecil daripada gaya yang mengalirkan. Akibat dari terjadinya rembesan ini mempunyai pengaruh yang dapat merusak stabilitas bangunan karena terangkatnya bahan-bahan halus yang sehingga dapat menyebabkan terjadinya piping. Jika hal itu terjadi, maka terbentuk lajur rembesan. Dengan meningkatnya rembesan pula pada tanggul akan mengancam kestabilan tanggul, sehingga akhirnya dapat menimbulkan erosi dan longsoran yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada lingkungan sekitar tanggul. Ada beberapa cara dalam pengendalian rembesan. Yang pertama, filter untuk mencegah terbawanya butiran tanah. Yang kedua, pembatasan terhadap debit aliran. Dan yang ketiga, metode drainase untuk mengurangi tekanan rembesan dan mengumpulkannya melalui konstruksi pembuangan yang aman. Dan yang terakhir, perbaikan pondasi dan tumpuan. Dari keempat cara pengendalian rembesan tersebut, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu filter untuk mencegah terbawanya butiran tanah. Lapisan filter digunakan untuk melindungi terbawanya antara butiran terhadap rembesan. Melalui tubuh dan fondasi, bendungan pada waktu bersamaan membiarkan air rembesan keluar tanpa menimbulkan terjadinya tekanan air pori berlebih. Lapisan filter juga mengatasi masalah erosi internal. Untuk itu, air yang keluar adalah faktor sekunder untuk menyaring butiran tanah melalui retakan-retakan atau yang terjadi di sepanjang bidang bendungan. Kesimpulan yang dapat diambil, perlu diingat meskipun desain bendungan telah diperhatikan, namun pengendalian rembesan yang paling efektif adalah dengan memperhatikan kondisi bendungan dan pondasinya. Berikut salah satu peristiwa atau kejadian yang dapat saya jelaskan berhubungan dengan mekanika tanah. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.